Assalamualaikum, welcome to my channel. Kali ini saya akan mengupas alur cerita film dengan judul The Traveler. Film ini mengisahkan balas dendam seseorang kepada para polisi yang telah menyiksa dirinya. Ia membantai semua polisi dengan menggunakan ilmu hitam. Dibintangi aktor kawakan ternama Val Kilmer yang berperan sebagai Stanley. Bagaimana kisah selengkapnya? Mari kita mulai. Tapi jangan lupa, siapkan secangkir kopi untuk menemani Anda. Kisah ini berawal ketika Stanley dituduh membunuh gadis kecil, di mana gadis kecil ini merupakan anak dari detektif polisi yang bernama Black. Stanley lalu dibawa ke kantor polisi untuk diinterogasi. 6 polisi yang ada di kantor menyiksa Stanley supaya mengakui perbuatannya. Mereka adalah Jack, Jerry, Sherwood, Guloy, Jenny, dan detektif Black selaku orang tua dari gadis kecil yang terbunuh. Sambil menahan rasa sakit, Stanley berulang kali mengatakan kalau dirinya tidak bersalah. Tapi siksaan yang ia dapatkan justru semakin kejam. Terakhir Stanley ditusuk perutnya dengan menggunakan pena oleh Black, yang akhirnya membuat dia sekarat dan tak sadarkan diri. Para polisi mengira Stanley telah mati. Untuk menutupi aksinya, mereka membuang tubuh Stanley di suatu tempat. Setelah kejadian itu, Stanley bertekad untuk membalaskan dendam. Ia menggunakan ilmu hitam untuk melakukan aksinya. Beberapa bulan kemudian, Stanley mendatangi kantor polisi di mana dulu ia disiksa. Tapi ia datang dengan penampilan yang berbeda, sehingga para polisi tidak ada yang mengenalnya. Guloy yang saat itu bertugas jaga menanyakan tujuan Stanley. Kepada Guloy, ia membuat pengakuan atas pembunuhan. Sikap Stanley yang dingin tapi menakutkan membuat Guloy gemetaran. Guloy langsung menodongkan pistol dan berteriak meminta bantuan rekannya yang bernama Jack. Jack yang datang kaget dengan ulah Guloy. Ia meminta Guloy untuk tenang dan menyuruh untuk menurunkan pistolnya. Karena masih merasa ketakutan, Guloy enggan menuruti perkataan Jack. Akhirnya detektif Black datang dan membentak Guloy. Ia pun langsung menurunkan pistolnya. Stanley kemudian dibawa ke sebuah ruangan untuk diinterogasi. Kemudian Black menanyakan nama Stanley. Stanley hanya menjawab, "Nobody," atau yang artinya bukan siapa-siapa. Awalnya Jack menganggap ini hanya lelucon dan memperingatkan Stanley kalau ia membuat pengakuan palsu, ia tetap akan dipenjara. Stanley justru berbalik memperingatkan Black. Bila malam ini telah berakhir, Black akan tahu siapa yang ia bunuh. Stanley juga mengatakan, pena paling indah adalah yang bertuliskan untuk ayah terbaik di dunia. Ternyata kalimat itu terdapat pada pena yang dipegang Black, di mana pena tersebut pernah digunakan Black untuk menusuk tubuh Stanley. Stanley pun lalu dipindah ke ruang sidik jari dan pemotretan. Saat sesi pengambilan foto, terjadi hal aneh yang membuat Jack sedikit takut. Begitu juga saat pengambilan sidik jari, sebab Stanley sama sekali tidak mempunyai sidik jari. Jack merinding ketika Stanley terus menatap dirinya. Kemudian Stanley dibawa oleh Guloy masuk ke sel tahanan. Saat Jack melihat hasil foto Stanley, ia menjadi tambah kaget, sebab yang terlihat hanya bajunya saja. Jack semakin dibuat penasaran. Ia lalu menengok Stanley yang berada di dalam sel. Ia melihat Stanley sedang duduk bersiul mendendangkan irama lagu kematian. Hal ini membuat Jack semakin ketakutan. Ia pun keluar kantor untuk menenangkan pikiran. Tapi ia justru teringat akan perbuatan jahatnya dulu. Ia lalu menceritakan kepada Jerry bahwa orang yang di dalam sel mengingatkan dia kepada seseorang yang pernah mereka siksa. Jerry pun berusaha menenangkan Jack dan mengajaknya masuk. Ketika di dalam kantor, Jack berencana memeriksa beberapa ruang tahanan. Di lain tempat, di ruang interogasi, Stanley mulai mengakui satu persatu pembunuhannya di hadapan Black dan rekan-rekannya. Pembunuhan yang pertama ia lakukan dengan cara mencambuk tubuh korban dan memotong lidahnya.
Di saat yang bersamaan, Jack tiba-tiba terkunci dalam ruang tahanan. Ia dipotong lidahnya dan dicambuk sampai mati, tanpa ada yang tahu siapa pelakunya. Ternyata cara matinya Jack ini sama persis dengan apa yang telah dilakukan Jack ketika menyiksa Stanley dulu. Atas kematian Jack, Black menduga bahwa ini perbuatan orang suruhan Stanley. Ia pun menyuruh Guloy dan Jerry memeriksa ruang atap di atas. Di hadapan detektif Black, Stanley kembali mengakui pembunuhan keduanya, yaitu dilakukan dengan cara menggantung leher korban dengan tambang. Guloy yang sedang memeriksa atap di atas, tiba-tiba lehernya terikat tambang dan jatuh ke bawah, tepat di jendela ruangan di mana Stanley diinterogasi. Cara mati Guloy juga sama persis saat Guloy menyiksa Stanley. Kini hanya tinggal mereka berempat di kantor. Jerry, Black, Jenny, dan Sherwood. Mereka bingung siapa sebenarnya Stanley. Bahkan namanya saja tidak ada yang tahu. Dan mereka bertambah bingung kenapa Stanley bisa membunuh padahal ia berada di hadapan mereka. Mereka kemudian menelpon untuk meminta bantuan personil di markasnya. Namun ternyata bantuan personil yang dikirim mengalami kecelakaan di jalan. Black lantas memerintahkan Jenny dan Sherwood untuk menyelidiki kecelakaan tersebut. Sedangkan Black dan Jerry kembali mendatangi Stanley di sel tahanan. Black mulai mengetahui kalau Stanley membunuh dengan cara pengakuannya. Di hadapan Black dan Jerry, Stanley kembali membuat pengakuan yang ketiga. Stanley mengatakan bahwa korban yang ketiga dibunuh dengan cara memukulnya dengan sekop berkali-kali. Mendengar pengakuan itu, Black langsung menyuruh Jerry untuk menghubungi Jenny dan Sherwood agar secepatnya kembali ke kantor polisi. Namun sayang, Sherwood sudah keburu terbunuh dengan penuh luka akibat pukulan sekop. Cara mati Sherwood ini juga sama persis saat Sherwood menyiksa Stanley. Dengan penuh ketakutan, Jenny kembali ke kantor dan memberitahu bila Sherwood telah tewas. Black lalu mengajak mereka berdua pergi meninggalkan kantor. Ketika Jenny menstarter mobilnya, mesinnya tidak mau menyala, dan tiba-tiba semua pintu mobil terkunci. Jenny terjebak di dalam mobil sendirian. Di saat itulah Jenny dibunuh dengan cara ditutup kepalanya menggunakan plastik, seperti ketika Jenny menyiksa Stanley. Black dan Jerry mencoba menolongnya, tapi sia-sia. Setelah Jenny terbunuh, pintu mobil tiba-tiba terbuka sendiri dan kepala Jenny putus jatuh ke jalan. Jerry yang emosi dengan ilmu hitam digunakan Stanley langsung mendatanginya di ruangan sel tahanan. Jerry langsung menembaki Stanley berkali-kali, tapi tiba-tiba Stanley menghilang. Jerry pun semakin geram dan masuk ke dalam ruang tahanan. Disitulah Jerry dihabisi oleh Stanley dengan cara dicongkel matanya dan dicabik keluar isi dalam perutnya. Melihat hal itu, Black ketakutan dan berlari dari ruang sel tahanan. Ia kemudian bersembunyi di dalam ruang kantornya. Namun Stanley tiba-tiba berada di hadapannya. Dengan nada ketakutan, Black bertanya kepada Stanley, kenapa ia membunuh semua rekan-rekannya dan juga dirinya. Balas dendam, itulah kata yang terucap dari mulut Stanley. Mendengar itu, Black hanya bisa tertunduk dan menangis. Ia menyesali perbuatan jahatnya dulu kepada Stanley. Maukah kau mendengar pengakuan terakhirku? Tanya Stanley. Kemudian Stanley menjelaskan bahwa korban yang terakhir adalah seorang polisi yang mencintai anak-anaknya. Spontan Black menusuk kedua telinganya sendiri dengan pena. Lalu ia bersembunyi di bawah meja. Ia tak mau mendengar pengakuan Stanley yang ditunjukkan kepadanya, sebab akan berakibat fatal yang membawa kematian. Di saat itulah bayang-bayang anak gadis kecilnya menghampiri Black. Anaknya pun memberitahu kalau Stanley bisa dibunuh asalkan menyebutkan namanya. Kemudian anak gadis Black membisikkan nama Stanley kepadanya. Black lalu berdiri menodongkan senjata kepada Stanley. Namamu Stanley bukan? Stanley kaget dengan ucapan Black. Ia pun menyuruh Black untuk menghentikan perkataannya. Seketika itu, Black langsung menembak Stanley, dan Stanley pun akhirnya tewas. Film pun berakhir.
Bila kalian suka dengan video ini, silahkan klik subscribe dan komen di kolom komentar ya guys. Oke, sekian dulu ceritanya. Wassalamualaikum. Sampai berjumpa lagi di video berikutnya.